Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya di sini Yesa Krisanto Siombing dengan NIM 13022113108 eh, dari kelompok Cendana ingin menjelaskan dokumen yang saya kerjakan pada kuliah manajemen proyek IT dalam memenuhi tugas besar perkuliahan ini. Di sini saya mengerjakan dua dokumen, yaitu dokumen project cost dan dokumen pengadaan. Untuk dokumen project cost sendiri itu adalah dokumen yang menyajikan informasi terperinci tentang estimasi biaya yang diperlukan. Untuk dokumen sendiri kita langsung ke pemaparannya. Untuk cost estimation sendiri, sini itu dibagi tiga, yaitu cost estimation, baseline, dan MONEF. Untuk cost estimation di sini, kami membuat cost estimasi atau biaya estimasinya itu sebesar 18.670.000 dengan pembagian menjadi 5 bagian. Yaitu bagian pertama requirement, bagian kedua design, bagian ketiga development, bagian keempat testing dan UAT, dan bagian terakhir itu documentation. Untuk di bagian requirement itu ada project manager, sistem analis, dan juga biaya operasional, di mana totalnya itu sebesar 8.700.000. Lalu untuk kegiatan kedua atau desain itu ada UI UX designer dan juga project manager yang mungkin memberikan arahan kepada UI UX designer jika diperlukan. Untuk total pembiayaan pada activity kedua sendiri itu sebesar 1.970.000. Untuk activity ketiga atau development itu ada programmer dan lead developer. Di mana di sini biaya totalnya itu sebesar 2.900.000. Lalu keempat ada testing dan UAT, di mana di sini ada tester, satu orang tester dengan pembagian biaya dan estimasi harinya itu seperti ini, di mana totalnya itu sebesar 1.900.000 dan terakhir itu documentation adalah project manager, di mana documentation itu berada di bulan-bulan akhir penyelesaian proyek dan biaya yang dikeluarkan pada documentation sendiri itu 3.200.000 untuk project manager. Jadi di sini totalnya ada sebesar 18.670.000. Lalu pembagian biaya yang kami dapatkan ketika telah dibagi sesuai dengan WBS, di mana pembagiannya itu di baseline. Yang pertama untuk activity requirement itu kami lakukan pada bulan pertama. Pada bulan pertama yaitu mulai dari menentukan kebutuhan user secara rinci hingga menganalisis kebutuhan bisnis terkait dan lalu mengidentifikasi stakeholder terkait, lalu merancang arsitektur sistem dan melakukan pemodelan sistem. Itu kami lakukan di bulan pertama dengan biaya rinciannya itu sudah dibuat di sini 1.500.000, 1.600.000, 1.300.000, dan 1 juta masing-masing untuk arsitektur sistem dan melakukan pemodelan sistem. Lalu masuk di aktiviti kedua, yaitu activity design. Itu dilakukan mulai dari minggu ke-6, di mana kami membuat pembagiannya itu dua-dua task, dan waktu pembagian untuk desain itu 2 hari, dua hari. Dan biaya yang kami tetapkan di sini itu sebesar 200.000. Pada minggu ke-6, itu dilakukan kegiatan membuat desain login mahasiswa hingga membuat desain dashboard home atau mahasiswa. Lalu lanjut ke minggu ke-7, itu melakukan pembuatan desain dashboard home dosen wali sampai pembuatan desain halaman review lapor dosen wali. Lanjut pada minggu ke-8 itu melakukan desain halaman review lapor kemahasiswaan sampai membuat desain halaman berita dosen wali. Pada minggu ke-9, pada minggu ke-9 sendiri itu dilakukan pembuatan desain halaman berita kemahasiswaan sampai pembuatan desain halaman setting kemahasiswaan. Lalu masuk ke aktiviti ketiga yaitu aktiviti development. Kami membaginya juga dua-dua task, namun pembagian harinya itu 3 hari, tiga hari. Dan biaya yang kami tetapkan sebesar 600.000. Untuk aktiviti ketiga itu dimulai juga dari minggu ke-6. Dari minggu ke-6 di mana untuk minggu ke-6 sendiri itu dilakukan pembuatan login mahasiswa, lalu sampai membuat login dosen wali. Lalu di minggu ke-7 itu melakukan pembuatan login kemahasiswaan sampai pembuatan dashboard home kemahasiswaan. Lalu untuk minggu ke-8 itu dilakukan pembuatan halaman lapor mahasiswa sampai pembuatan halaman riwayat review lapor kemahasiswaan. Lalu lanjut di minggu 9 itu melakukan pembuatan halaman berita mahasiswa sampai pembuatan halaman setting mahasiswa. Lalu lanjut di minggu ke-10 itu pembuatan halaman setting dosen wali dan membuat halaman setting kemahasiswaan. Untuk aktiviti ketiga atau aktiviti development itu berakhir di minggu ke-10. Minggu ke-10. Lalu lanjut di aktiviti testing pengujian. Untuk aktiviti pengujian sendiri ini dibagi juga dua-dua task dengan pembagian harinya itu dua hari.
dan biaya yang kami tetapkan di sini 300.000. Untuk testing atau pengujian sendiri itu dimulai dari minggu ke-7, mulai dari minggu ke-7, di mana untuk minggu ke-7 sendiri itu melakukan testing login mahasiswa sampai melakukan testing dashboard home atau mahasiswa. Lalu minggu ke-8 itu melakukan testing halaman dashboard dosen wali sampai melakukan testing halaman riwayat lapor mahasiswa. Lalu untuk minggu ke-9 itu melakukan testing halaman riwayat review lapor dosen wali sampai testing halaman berita dosen wali, ya, dosen wali. Lalu minggu ke-10 itu melakukan testing halaman berita kemahasiswaan sampai UAT. Tapi untuk UAT sendiri itu berbeda task karena hanya melakukan pengujian user acceptance testing dan memerlukan user saja. Dan untuk biayanya juga kami tetapkan berbeda yaitu 150.000 saja. Lalu untuk tahap terakhir yaitu tahap closing atau documentation di mana di sini juga dibagi dalam satu-satu task. Di mana pada minggu ini dan untuk oh ya untuk maaf untuk testing tadi itu berakhir pada minggu ke-10. Untuk tahap documentation itu dimulai dari minggu ke-11 di mana pada minggu ke-11 itu melakukan kegiatan finalisasi laporan proyek sampai mengevaluasi kinerja proyek. Lalu lanjut di minggu ke-12 itu melakukan kegiatan survei kepuasan pelanggan sampai analisis keberhasilan proyek. Nah, dari pembagian secara ini juga kami mendapatkan total yang berbeda dengan cost estimation yang telah kami tetapkan, di mana di perhitungan secara baseline itu kami mendapatkan total hanya sebesar 17.200.000. Dan untuk pembagian pada tiap minggu dan bulannya itu, untuk pada bulan pertama yaitu mulai pengeluaran itu hanya ada pada di tahap requirement, di mana pada bulan pertama itu biaya yang keluar itu sebesar 6.400.000. Lalu untuk minggu ke-6 itu sebesar 1 juta, untuk minggu ke-7 2.200.000, untuk minggu ke-8 3.300.000, untuk minggu ke-9 2.200.000, untuk minggu ke-10 1.350.000, untuk minggu 11 450.000 dan untuk minggu 12 300.000. Lalu untuk Monef itu tidak jauh berbeda dengan baseline, itu pembagiannya sama. Yang membedakan pada Monef sendiri itu ada kolom persenan komplit dari tiap-tiap tasnya. Jadi kami menetapkan di sini tiap-tiap tas itu melakukan 100% secara komplit. Dan untuk nilai EV dan AC itu memiliki nilai yang sama dengan PV. Mana untuk totalnya itu sama 17.200.000 dan tidak ada perbedaan terkait Monef dan baseline. Dari sini juga kami dapat menyimpulkan eh, dari cost estimation yang awalnya kami sediakan sebesar 18.670.000, ternyata setelah dibagi secara rinci menggunakan WBS yang telah kami buat, dia hanya memerlukan biaya sebesar 17.200.000. Dan ini memiliki selisih yang dapat itu 1.470.000. Oke, itu mungkin terkait untuk pemaparan dari dokumen project cost. Selanjutnya kita akan lanjut ke dokumen daripada dokumen pengadaan. Itu dokumen pengadaan di sini, ini merupakan dokumen yang digunakan untuk menggambarkan persyaratan dan spesifikasi yang terkait dengan pengadaan produk atau layanan dari pihak ketiga. Dokumen ini penting dalam siklus pengadaan di mana organisasi perlu memperoleh barang jasa tertentu sebagai untuk mendukung atau menyokong proyek IT mereka ketika dikembangkan. Baik untuk dokumen pengadaan sendiri di sini, ini dokumen pengadaan yang kami buat, di mana dokumen ini adalah dokumen yang bertujuan untuk pada pengadaan suatu proyek pembuatan aplikasi Ayo Lapor yang berbasis aplikasi pelaporan pelecehan seksual. Di mana ruang lingkup proyek ini sendiri itu adalah Telkom University dan target utamanya adalah mahasiswa, dosen, dan kemahasiswaan. Untuk tabel pengadaannya sendiri kami telah membuat di sini, di mana kami ada Figma yang digunakan untuk membuat prototipe dari aplikasi Ayo Lapor dengan estimasi waktu itu 1 bulan dan estimasi biaya 200.000. Lalu ada hosting domain untuk layanan penyimpanan di internet yang membuat aplikasi atau situs web dan pengelamatan situs web. Di mana ini estimasi waktunya satu tahun dan estimasi biayanya 1 juta. Lalu ada Trello untuk mengatur kerja tim atau penjadwalan di mana estimasi waktunya itu 1 bulan dan estimasi biayanya 300.000. Lalu yang terakhir ada Google Meet Premium di mana ini untuk kebutuhan meeting online di mana ini perlu waktu 3 bulan dan estimasi biayanya 500.000. Jadi total yang untuk pengadaan sendiri itu ada 2 juta rupiah. Oke, mungkin sekian dari pemaparan dokumen yang saya handle atau saya kerjakan dalam mata kuliah manajemen proyek IT. Itu adalah dokumen yang saya paparkan sesuai dengan kemampuan saya. Apabila ada kesalahan kata, kiranya dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.